Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Nuputu Alidia Pratiwi atau juga dipanggil Budia. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia mengenai mengevaluasi peran pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Pemuda merupakan pionir penggerak dalam sebuah perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Pemuda diharapkan memiliki wawasan yang luas, kreativitas tanpa batas, namun tetap memiliki nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga nantinya pemuda diharapkan mampu melanjutkan tonggak kepemimpinan membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana peran pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia? Mari simak video pembelajaran berikut ini. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pemuda seringkali mengambil andil penting dalam menentukan nasib suatu bangsa. Pemuda juga menjadi pionir penggerak sebuah perubahan yang diharapkan oleh masyarakat pada proses perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan orang dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural, sehingga dengan demikian, para pemuda seharusnya memiliki semangat untuk berubah dan kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan. Karena pembangunan suatu bangsa harus didasarkan oleh pemudanya, oleh sebab itu proses kehidupan yang dialami oleh para pemuda di Indonesia yang setiap hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat membawa pengaruh yang besar dalam membina sikap untuk hidup di kalangan masyarakat. Di saat kondisi bangsa seperti ini, peran pemuda sebagai penggerak dalam pembangunan bangsa Indonesia sangatlah diharapkan dengan membentuk suatu organisasi yang tentunya harus positif, yang dapat memainkan peran yang lebih besar. Pada zaman perjuangan bangsa Indonesia, gerakan pemuda dan mahasiswa sering menjadi tombak perjuangan nasional. Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Beberapa gerakan pemuda dan mahasiswa yang dicatat dalam sejarah Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa masa, yakni pada masa awal pergerakan nasional, pada masa kemerdekaan, masa mempertahankan kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa reformasi. Pada masa awal pergerakan nasional, para pemuda memanfaatkan politik etis Van Deventer untuk memulai melakukan pergerakan mereka yang dahulunya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Pergerakan dimulai dari para pemuda pelajar-pelajar Stovia membentuk organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menyadarkan pemuda-pemuda daerah lainnya yang dahulunya tergabung dalam Jong Java, Jong Ambon, Jong Cilebes, Jong Minahasa, Jong Sumatera Nembon melebur dalam sebuah ikrar sumpah pemuda sebagai tonggak awal perjuangan pemuda dalam meraih kemerdekaan.
Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu, di mana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kekolotan, kesukuan, dan kedaerahan, bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Ketika itu para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman, dan dengan deklarasi pada 28 Oktober 1928 seluruh tanah dari kota Sabang sampai Merauke bagaikan satu kesatuan, satu kebangsaan, satu bahasa, dan satu persaudaraan menjadi satu Indonesia. Tidak hanya itu, pada masa pemerintahan Jepang pun, pemuda tergabung dalam organisasi militer dan non-militer seperti Keibodan, Seinendan, Heiho, Putra, hingga Peta. Semangat perjuangan pemuda-pemuda Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajah tidak pernah berhenti berkobar. Bahkan hingga Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang melawan sekutu, melalui siaran radio pun menjadi titik terang bangsa ini untuk meraih cita-citanya sejak dulu kala, yakni kemerdekaan. Para pemuda pun mendesak Insinyur Soekarno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah sebuah peristiwa di mana sebagai usaha para pemuda untuk menjauhkan pemimpin Indonesia dari pengaruh Jepang. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang dipilih sebagai hari diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda pun turut serta dalam setiap prosesnya hingga membantu menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri. Hingga Indonesia merdeka pun, Belanda dan sekutu kembali mengusik tanah air. Pemuda Indonesia menjadi garda terdepan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui perang arek-arek Surabaya, Bandung Lautan Api, Puputan Margerane, Palagan Ambarawa, hingga Medan Area. Perjuangan-perjuangan ini menimbulkan ribuan nyawa melayang dan para pemuda berperan sangat besar. Para pemuda berjuang bersama mengangkat senjata demi kehormatan bangsa Indonesia. Bagaimana bisa bendera Belanda itu berkibar dengan angkuh setelah Indonesia merdeka? Dengan atau tanpa senjata, dengan atau tanpa taruh nyawa, Surabaya tanggung jawab mereka semua. Siapa di antara kalian yang punya cukup keberanian, angkat senjata kalian, temani para lelaki di garda terdepan. Ini perintahku. Aku memerintahkanmu untuk menjaga keamanan Sunda Kecil. Siap, Pak. Saya akan laksanakan dengan baik. Saya akan menjaga keamanan Sunda Kecil sampai di darat pengelisar. Mulai hari ini, pulau ini milik Belanda. Kalian semua akan menjadi penduduk buat kita. Apa? Dia kira Bali adalah tempat perundingan? Pulau Bali bergejolak karena kedatangan pasukan Belanda. Jangan demikian. Apabila di Pulau Bali yang aman, maka Belanda sangat kaki dari sini. Buat apa kita hidup bersama jika harapan hanya ada di suatu yang sempit? Ingat tadi, anggap nanti sudah mati.
bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Nama Kepala Belanda. Indonesia. The most important things are this moment. Go out from here. Tadi terjadi karena senjata kita masih kurang. Ya, sekarang bisa pergi kalian. I don't care about myself. Kau lihat, lihat ini, lihat. Ini darah saudara kita. Saudara-saudara. Saya perintahkan you untuk menguasai daerah yang lainnya. Peran pemuda Indonesia dilanjutkan melalui peristiwa Tritura, 3 tuntutan rakyat. Aksi Tritura merupakan gerakan pemuda dan mahasiswa yang memberikan pengaruh pada ketatanegaraan di Indonesia. Aksi Tritura yang dilakukan oleh mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Insinyur Soekarno. Tritura merupakan sebuah aksi yang dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut membuat kondisi Indonesia saat itu menjadi tidak stabil dan membuat mahasiswa saat itu mengambil suatu tindakan yang berupaya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mahasiswa mulai bangkit dan bersatu untuk membentuk suatu wadah bersama seperti Kesatuan Aksi Penggayangan Gerakan 30 September atau KAP Gestapu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, dan mereka bersama-sama dengan rakyat mendatangi DPR dan mengajukan Tritura yang berisi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ. Pemuda juga bergerak dalam melawan ketidakadilan yang terjadi di pemerintahan, mulai dari tuntutan turunnya Orde Baru hingga kemudian dengan kesatuan aksi mahasiswanya, pemuda menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Runtuhnya Orde Baru pada awalnya dikarenakan krisis moneter yang berubah menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997 hingga 1998 merupakan langkah pembuka terjadinya perubahan sistem politik besar-besaran di tanah air dengan mahasiswa sebagai agennya. Meskipun pada awalnya terlihat sebagai krisis moneter, tapi krisis ini ternyata mempunyai efek serius dalam berbagai aspek yang luas dampaknya di Indonesia. Saat itu, mahasiswa terus meneriakkan tuntutan mereka yang pertama, yaitu turunkan harga. Tetapi semakin lama kondisi perekonomian malah semakin buruk. Tuntutan mahasiswa pun berubah menjadi turunkan Soeharto. Saat itu kaum pemuda memiliki pemikiran, kondisi perekonomian suatu negara tidak akan membaik apabila kondisi perpolitikannya buruk ataupun bahkan sudah hancur. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa krisis ekonomi bukanlah krisis yang berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kondisi politik dan sosial suatu negara.
Saat itu, suara hati rakyat disalurkan oleh mahasiswa yang berperan sebagai pemuda yang mau peduli pada bangsanya. Ada beberapa lagu yang mereka ciptakan sebagai pengobar semangat perjuangan mereka, seperti Buruh Tani dan Totalitas Perjuangan. Mereka mulai turun ke jalan untuk aksi. Melihat keadaan yang demikian, banyak tokoh pemerintah yang menuduh mahasiswa melakukan politik praktis. Padahal, mahasiswa melakukan aksi-aksi itu dilandaskan pada hal yang mereka anggap benar dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan kelompok lain. Momentum yang menambah tegang situasi ini adalah semenjak tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa meninggal ditembak oleh aparat yang berjaga di sana. Semenjak itu, mahasiswa terus mendesak agar Soeharto diturunkan. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, berkat usaha keras mahasiswa dan pihak lainnya, Soeharto pun mundur dari jabatannya. Setelah pemuda berhasil melengsarkan Soeharto dari kursi kepemimpinannya selama 32 tahun, Indonesia memasuki masa reformasi, di mana saat itu dikatakan memasuki dunia baru yang terlepas dari cengkraman penguasa otoriter. Awal reformasi yang ditandai dengan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun mulai memberikan kebebasan pers untuk memuat berita dan tidak diperlakukan lagi surat izin terbit dan tidak ada lagi pemberedelan media. Sejak itu, bangsa Indonesia memasuki era sistem pers liberal barat. Setelah reformasi, walaupun belum ada peristiwa politik radikal yang memerlukan peran penting mahasiswa, namun mahasiswa belum berhenti melakukan aksi-aksi perubahan dalam sistem politik Indonesia. Peran mahasiswa masih dibutuhkan sebagai media kontrol politik Indonesia, sebagai distributor pemikiran masyarakat, dan sifat mahasiswa yang kritis merupakan faktor pemicu yang kuat dalam pentingnya peranan mahasiswa dalam peristiwa politik tanah air. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami peran pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia? Jika sudah, jawab pertanyaan yang berikut ini ya. Baiklah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini kita bisa lebih memahami peran pemuda, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Semoga nantinya pemuda-pemuda lebih aktif lagi dalam mengharumkan nama bangsa baik di dalam maupun luar negeri. Terima kasih. Salam History.